ngaji terkait dengan materi tips mendapatkan ketenangan hati anti galau dengan kita baca doa tholabul ilmi. Tirukan saya semuanya, moga-moga ilmu kita bermanfaat, ilmu kita barokah, ilmu kita mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mendapatkan ketenangan hati ini memang sangat penting bagi siapapun, baik dosen, mahasiswa, karyawan maupun siapapun, itu pasti punya hati yang namanya hati galau, stres. Apa maneh? Koncone galau stres, gundah gulana, apa maneh habis ditinggal pacare. Pak, ngene iki aku pengen ya opo. Nah, kenapa hati galau ini ternyata hal-hal 8 poin ini tidak dijalankan. Pertama apa? Ternyata orang itu ibadahnya kurang. Jadi kalau orang itu galau pasti ibadahnya kurang. Nah, kalau ibadahnya kurang berarti dosane akeh. Jadi memang betul orang itu kalau dosane akeh pasti galau, pasti sedih. Ikut dengeran. Pak, ati kok sumpek, Pak. Atiku kok gak enak kabeh. Pasti dosane akeh. Percaya gak percaya, maka itu yang terjadi. Jadi salah satu tips supaya hati kita tidak galau, perbanyak ibadah. Maka perintah Gusti Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sing Allah gurung sarapan kabeh Mbak ya. Gurung sarapan kapokon. Lu sarapan bareng tapi BDD. Ya, biar dhewe. Dan tidak aku ciptakan jari Gusti Allah jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah yang sangat hebat adalah ibadah sholat. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Betul. Kuliah kayak apapun, saya mengajarkan tempat kuliah yang dulu bersama saya, itu pasti kalau waktunya sholat tak suruh berhenti. Atau saya mesti mencari waktu yang tidak tabrakan dengan sholat dimanapun kampus, dimanapun saya ngajar. Ini penting karena apa? Orang itu kalau ibadahnya aman, hidupnya nyaman. Understand? Yes. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada mahasiswa dosa, yes, tapi yes tahu. Oke, yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Orang itu hatinya juga gundah gulana, galau, stres. Itu ternyata juga baca Qurannya jarang. HP ini seringkali ada 2 WA sih. Satunya WhatsApp, satunya wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Yang dipilih yang mana? Ayah, jujur sampai. Jujur kacang hijau. Loh iya, kenapa? Lebih menarik itu. Padahal aslinya orang itu kalau baca Al-Quran, oh hebat. Ada banyak penelitiannya. Kapan hari di Indonesia itu ada dosen yang meneliti itu. Kalau di luar negeri ada Dr. Fidelma
Itu beliau meneliti terkait dengan masalah sholat dan bacaan Al-Quran. Ternyata orang itu kalau baca Al-Quran, kalau dari dosen Indonesia itu menyampaikan tanaman kalau dibacakan Al-Quran itu tumbuhnya lebih cepat dan lebih subur. Manusia kalau dibacakan Al-Quran, sel-sel yang mati jadi hidup, alias gak gampang kena penyakit. Bahkan saya punya guru, beliau hufadz Quran, usia sudah 70 tahun, itu masih kelihatan muda, barokai baca Al-Quran. Maka kalau sampean Mbak Mas pengen kelihatan awet nom, sing sering mojo Quran. Loh, apal bagus, tapi pahalanya tetap tinggi yang membaca Al-Quran. Hafal hebat, karena ahlul Quran itu adalah ahlullah. Siapa yang baca Quran dari keluarga ini Gusti Allah. Siapa yang menghafalkan Quran juga ahli ini Gusti Allah, keluarga ini Gusti Allah. Loh, maksudnya keluarga itu ya apa? Keluarga itu maksudnya jangan sampai menyakiti orang-orang yang ahli baca Quran, yang hufadz Quran. Karena apa? Efeknya luar biasa. Langsung Gusti Allah yang turun tangan. Apalagi sekarang rata-rata setiap kampus itu sudah ada yang namanya program untuk hufadz Quran. Siapa yang hafal sekian juz maka nanti akan dapat beasiswa. Termasuk di sini ada? Tidak tahu ya. Di kampus-kampus yang lainnya itu ada. Oke, baca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini ternyata efeknya luar biasa. Ada 4 dimensi. Setidaknya orang itu kalau ahli baca Quran, 1 dimensi pahala. Siapa yang baca 1 huruf dilipat gandakan 10. Itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan hebat malah. Oke, jadi alif lam mim, alifnya 1, 2, 3, ya kan, alif lam dan mim. Itu setiap hurufnya dapat 10 pahala. Nah, makanya mohon maaf ya, kalau orang-orang Jawa dahulu, zaman saya, itu kalau manggil anaknya, Ahmad, Nun. Kalau sekarang katakanlah apa namanya, Devi, tadi yang menghubungi saya, Devi, gitu kan, atau apa kalau bahasa Indonesia. Bacaan Al-Qurannya tidak muncul. Kalau orang dulu beda. Nun itu 1 huruf dalam surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. 1 huruf nun. Luar biasa orang dahulu. Oke. Pahala yang kedua ada dimensi nur, cahaya. Orang itu kalau ahli baca Al-Quran muncul cahayanya di auranya, di dalam hatinya. Ya mirip seperti sampean semuanya ini kan bercahaya. Soalis mariatus, sampai mari macan, pedang. Oke, mana apa namanya, decay glowing, tambah nemen. Oke, ada dimensi sifat obat. Jadi kalau orang itu baca Al-Quran, ahli baca Al-Quran, insya Allah penyakit apapun bisa terobati. Yang bilang, yang menyampaikan Gusti Allah. Dalam surat Al-Isra Gusti Allah dawuh, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Apa guru sarapan. Al-Quran jadi sifat obat. Jadi kalau ahli baca Al-Quran, insya Allah hidupnya akan terobati, hati ini adem, ayem, tentrem. Bahkan dimensi yang berikutnya adalah dimensi kesehatan. Orang itu kalau sering baca Al-Quran, insya Allah dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baca Al-Quran. Sampai di sini disampaikan Ibnu Mas'ud, kalau kita dalam kondisi tidak tentram, jiwa gelisah, pikiran kusut, bacalah Al-Quran. Pertama dengan tempat membaca Al-Quran, ya bisa di masjid atau mendengarkan orang baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu tadi kan dibaca ya, suasana kan tenang. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kemudian apalagi dia ngerti lagu-lagu. Tambah tenang, tambah adem, tambah ayem daripada mendengarkan lagu-lagu yang tidak jelas.
Dan tadi dalam penelitiannya seorang dosen itu menyampaikan ternyata dibacakan Al-Quran tumbuhan, dangdut, rock itu beda. Kalau Al-Quran tumbuhnya cuopet subur, kalau dangdut itu biasa santai. Kalau rock tambah gak cepet tumbuhnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu hebat. Oke. Yang kedua, pergi ke majelis ilmu yang mengingatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Kajian rutin seperti ini, itu kalau sering dilakukan, insya Allah hati itu adem ayem. Senajan maring ini ya eling tugas mana? Ya, kalau tugasnya dosen ini tetap eling, tapi di saat ini auranya beda. Kenapa? Yang datang tidak hanya panjenengan, tapi yang datang adalah makhluknya Gusti Allah berupa malaikat. Makanya adem ayem. Ya mesti Pak adem ayem ngono. Aku mau. Saya tadi ditemani sama Mas apa tadi? Iya, nongkrong sumuk soalnya gak ono AC ini tiga kipas tok. Akhirnya tadi buka gini, gak percaya takut nong berbunuh kene ono AC ini saja. Adem. Oke, yang ketiga, orang yang alim baca Al-Quran itu ternyata disarankan oleh Ibnu Mas'ud, kalau pengen tenang, cari waktu dan tempat yang sunyi, di sana engkau berkholwat mengabdikan diri kepada Gusti Allah. Nangis, eling, dusoni, insya Allah cepet adem hati. Ketiga, prasangka baik kepada Gusti Allah. Ini penting ya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya panjenengan semuanya itu adalah kiriman dari Gusti Allah. Ini menjadi kalau kalian mengikuti flyer nama saya atau flyer pondok saya, itu ada saya mengungkapkan apapun yang terjadi itu kiriman Gusti Allah. Ada temannya menyakiti sampean semuanya, itu kiriman Gusti Allah. Ada dosen killer gak killer, kiriman Gusti Allah. Termasuk kegiatan seperti ini semuanya kiriman Gusti Allah. Termasuk Pak ada pacar yang menyakiti, kiriman Gusti Allah. Supaya apa? Tidak terkonsentrasi dengan kuliah. Dengan pacar saya, mohon maaf. Akhirnya konsentrasi kepada kuliah. Hebat, karepe Gusti Allah sampean supaya berhasil, gak mikir kita. Itu kiriman Gusti Allah itu luar biasa. Dan yang harus dipahami gini, doaul madlum mustajabah. Doanya orang terdolimi, tersakiti mustajabah. Cuma kadang kita seringkali kalau tersakiti itu dongane elek. Ada teman menyakiti tonggo, tiba kecelakaan. Itu dia ngucapno alhamdulillah wa innalillah. Ya, alhamdulillah wa innalillah. Ditambah karo kata-kata khusus syuk. Ngono. Kapokmu kapan? Mangkane to, aja nglarakno atiku ngono. Muncul wali ngene iki wali, ya minimal wali murid atau wali apa gitu ya. Nah, di saat itu dongane sampean mustajabah. Betul mustajabah. Ya Allah, kalau saat ini disakiti oleh si A, si B, ya Rabb, ya Allah, saya pengen kuliah di TLM cepet keluar dan moga-moga saya nang dapat pekerjaan, dapat jodoh soleh-solehah. Allahumma amin. Ngono manfaatkan doa itu. Oh ndongakno koncone sing nglarano ati, jangan. Nek pengen sampean diangkat wali nih Gusti Allah. Cuma memang berat ya. Latihan. Insya Allah luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Oke. Prasangka baik. Dan setiap kesusahan itu masih gandeng dengan yang namanya kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bahwa yang namanya susah gandeng dengan yang namanya kemudahan. Situ diulang sama Gusti Allah menunjukkan bahwa kemudahan kesulitan itu akan silih berganti. Ya, silih berganti, mari susah senang, mari senang susah. Cuma rata-rata kalau kita lihat susah itu ndak lama. Sing akeh iku adalah seneng. Sampean ya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, ndak lama, paling sepekan. Ini perlu kami ingatkan karena di sini kan semuanya muslimah. Orang Islam itu harus mengganti kata minggu menjadi ahad. Kenapa? Karena kalau minggu itu produknya bukan produk kita, dan itu produk non Islam, Domingos.
Maka kita harus berubah menjadi ahad. Coba kan kalau udah biasa kayak ani ya apa. Tapi kalau udah biasa enak ahad. Ahad itu siapa? Gusti Allah. Ahad. Kul huwallah ahad. Wah, luar biasa. Harus berubah. Besok kita janjian hari ahad ya. Aja minggu. Nulis apa namanya undangan kalau pas hari minggu ganti ahad. Harus berubah. Mereka berani mempopulerkan kata minggu, kita harus berani populerkan kata ahad. Nek gak kita sapa maneh. Oke. Yang keempat, selalu mengingat Gusti Allah dengan cara berzikir. Dan orang yang berzikir ini menjawab semua aktivitas hati. Ya, aktivitas hati. Makanya Gusti Allah dawuh dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang itu kalau eling Gusti Allah, ingat Gusti Allah, pasti hatinya ayem. Dan hebatnya di dalam zikir itu ada zikir yang kita itu koyok-koyok gak zikir, malah ketok senyum. Kalau subhanallah masih gerak, la haula masih gerak, sallallahu ala Muhammad masih gerak. Ada zikir yang kalau kita bawa mati. Apa itu? La ilaha illallah. Itu kalau kalian zikir, saya zikir, itu tidak kelihatan kalau zikir, malah ketok senyum. Contoh, silakan lihat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak banyak gerak, tapi ketok senyum. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, hebat. Apa maksudnya Gusti Allah? Kalimat ini diharapkan nanti dibawa oleh seluruh umat Islam bisa mengungkapkan kalimat itu di bawah mati dengan keadaan husnul khotimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Luar biasa. Bahkan ada cerita menarik gini. Imam Ahmad bin Hambal, tahu ya? Itu kan 4 mazhab. Beliau orang yang hebat, wali nih Gusti Allah, apal Quran, apal hadis. Itu beliau pernah kesasar di salah satu tempat. Nah, ulama dulu itu kan tidak terkenal wajahnya, tapi terkenal namanya. Oh, tersohor Muhammad Abdul tersohor, tapi tidak terkenal wajahnya. Akhirnya masuk di masjid. Waktu itu sholat isya. Setelah sholat isya, beliau di tanda kutip kalau sekarang ya dipersilahkan untuk diusir sama marbot. Pak, mohon maaf, ini masjid mau tak tutup. Panjenengan silakan keluar. Tidak tahu kalau ini syekh besar, kiai besar. Coba kalau tahu tidak akan berani. Akhirnya beliau keluar, ketemu dengan orang tukang adonan roti. Dan Imam Ahmad bin Hambal ini memang dalam kondisi kecapean, pengen istirahat. Akhirnya kemudian ditanyai sama tukang adonan roti, Bapak, kayaknya Bapak ini payah dan pengen istirahat. Kalau Bapak berkenan, silakan di rumah saya, tapi kecil. Enggak apa, sepenting saya bisa kelesetan. Oke, betul. Ikut ke tukang adonan roti. Yang hebatnya apa? Beliau ngadon roti sambil zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, sallallahu. Terus zikir terus. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, wahai Bapak tukang adon roti, panjenengan zikir ini sudah lama? Alhamdulillah sudah lama Pak, sudah lama. Masih belum tahu siapa beliau. Sudah lama. Saya zikir ini ya bertahun-tahun, dan mulai saya membuat adon roti sudah zikir. Terus apa fadilahnya? Apa hikmahnya?
Saya semenjak dikir, semenjak fadilah mengadon roti dan dikir seperti ini, itu tidak ada doa-doa saya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu, Pak, yang menurut saya belum. Ini hebatnya orang Islam. Orang Islam jangan ngomong tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Karena doa itu bisa nanti berubah-ubah. Bisa langsung top jar dikabulkan, bisa diganti dengan yang lainnya, bisa diunduh di akhirat. Sampai dungo, ya Allah, kula pengen gak ada bojo gak dikabulno Gusti Allah saiki, diganti sama Gusti Allah pelajarannya sik sukses. Bisa juga doa itu mengganti. Oh, bisa juga doa itu tidak dikabulkan sekarang, tapi nanti saatnya dikabulkan Gusti Allah. Ada yang kemudian tidak dapat jodoh di dunia, tapi dapat jodoh di akhirat. Nah, ada doa saya yang belum dikabulkan sama Gusti Allah. Apa doanya jenengan? Saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Bayangkan, kiai besar di depannya tidak tahu kalau itu yang diminta. Wah, hebat. Beliau tidak pakai WA. Nah, beliau Mbak Devi memang WA bola balik. Saya di WA aku mau piro dari awal, terus mengingatkan lagi, terus kemarin malam, kemudian tadi diingatkan bola balik. Ini apa? Cuma saya pesan kalau sudah katakanlah pemateri itu sudah oke, itu tidak perlu diingatkan bola balik. Malah tidak bagus, kecuali kalau adik sampean punya adik itu ilino bola balik. Yo jalan lo dek yo. Hati kira-kira kok dulu adik. Dek, aja lali yo itu apa, tapi ini sudah nanti ini sebagai bentuk masukan untuk siapapun ya. Kebetulan tadi Mbak Devi, siapapun. Kalau sudah tanda kutip kiai atau mungkin ustadz atau guru dosen, itu tidak perlu diingatkan berkali-kali. Cukup dikontak, kalau sudah oke ya sudah. Cukup nanti kemudian pas sebelum berangkat atau mungkin pas paginya diingatkan, itu sudah cukup. Jadi mengingatkan, kalau saya mengundang kiai itu ingatkan pertama kali saya undang, terus kemudian akhir mau berangkat itu atau hari itu, katakanlah acaranya malam, mengingatkan ngapunten yai, mengingatkan nanti malam nggih, itu sudah cukup. Jangan berkali-kali bodoh karo adik cerai lu awas. Oke. Tadi akhirnya di depannya sendiri. Hebat. Ya Allah. Tidak perlu pakai WA, tidak perlu pakai disowani, langsung datang di depannya yang namanya Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Kiai gede itu, wali. Bayangkan. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ngomong gini, ya Allahu Akbar, takbir beliau. Ya Allah, gara-gara doanya orang ini sampai saya kesasar, tidak ada tujuan apa-apa, ya tidak ada pengajian, tidak ada apa, saya datang ke sini untuk mengabulkan doanya orang ini. Dan doa dan cerita seperti ini banyak, kasusnya yang sama banyak. Oke, dzikir nang Gusti Allah, atine adem ayem. Yang kelima, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Cari hal yang bermanfaat. Kalau di YouTube saya, silakan nanti dilihat nama saya itu ya. Nanti cari Muhammad M. Mambaul Ulumuddin. Saya kemarin menyampaikan ada kajian atau ada khutbah Jumat yang berbunyi meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat atau kerjakan hal yang bermanfaat. Itu Kanjeng Nabi yang dawuh, min husnil islamil mar'i tarku malayani. Orang Islam yang bagus adalah orang Islam nglakoni sing ana manfaate, nek gak ana manfaate ditinggal. Kajian seperti ini ana manfaate terus no. Ngurumpi ana manfaate. Ngeslot, game online. Ya. Itu nek gak ana manfaate tinggal. Kerasan-rasan. Ya. Tinggal, sing ana manfaate dilaksanakan. Insyaallah luar biasa. Yang keenam, selalu menjaga wudhu. Batal wudhu. Iya Pak, nek lanang enak Pak, nek wedok Pak, ya perasa aku mana punya penyakit yang namanya ngentutan. Ya, ngentutan. Loh, ngentut itu hebat tuh ya. Nanti silakan juga di YouTube saya itu ada rekaman terkait dengan
hebatnya atau manfaatkan mencium bau entut. Pak, bau entut damono lho, hebat. Di situ banyak poin. Saya menemukan kajian itu sekitar 6 hal. Di antaranya orang itu kalau tidak pengen punya penyakit ginjalnya cepat selesai, sing sering ngambuntut. Terus gak gampang darah tinggi. Terus penyakit-penyakit dalam. Termasuk nek pengen cerdas, bayangkan. Cerdas, gak pikunan, sing sering mambu baune. Itu. Percaya ndak percaya, memang itu. Dan mohon maaf. Dalam penelitian itu pernah menyampaikan kalau punya penyakit pilek, flu, itu mohon maaf ya, kalau BAB disedot, itu ternyata cepet pileknya waras. Dan saya praktekkan, alhamdulillah waras. Jadi gak guyon, betul. Ini sesuai dengan dawai Gusti Allah yang berbunyi gini. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Gusti Allah yang semuanya ciptaannya itu tidak ada yang sia-sia. Kabeh itu ana manfaate. Sampai sing jenenge entut. Iya betul. Entut luar biasa ya Allah. Jadi asli nih ya. Sampai ndak perlu pakai obat kimia. Sing sering mambu entut itu luar biasa. Gak payu sebetulnya kalau zat kimia itu disandingkan dengan entut. Makanya sebetulnya Gusti Allah itu sudah menciptakan obat dari segala penyakit. Salah satunya entut, istiling-iling. Dan semakin entut ambune gak enak, tambah dahsyat. Dahsyat ambune maksudnya. Tapi juga dahsyat untuk menghancurkan berbagai macam penyakit. Saya kemarin berbicara dengan orang biologi, itu beliau menerangkan, iya bisa juga karena entut itu punya zat kimia ini. HP19 mana salah, HP19 itu nama lain entut. Bicara soal entut kita teruskan lagi. Pak, bagaimana kalau sholat saya ngentutan? Kalau penyakit, maka boleh sholat sambil ngentut. Kalau penyakit, catatan. Tapi kalau tidak penyakit ya tidak. Cuma wudunya adalah mepet waktu sholat. Jadi sholat duhur itu ya waktu azan. Dan itu hanya sekali sholat wajib dan beberapa sholat sunnah. Maksudnya ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah. Itu kalau sholat duhur. Kalau bagaimana kalau jamak Pak? Boleh karena satu paket. Jika memang punya penyakit ngentutan, penyakit itu ya. Bukan yang gara-gara makan yang bergas akhirnya ngentut, itu beda. Dan ini pernah dialami oleh Kiai Top Kiai Basori Alwi dari Lawang. Itu beliau adalah tahsinul Quran, bacaan Qurannya itu luar biasa. Pernah ngimami di Masjidil Haram, Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu waktu itu beliau punya penyakit ngentut. Sampaikan para jamaah, monggo jamaah dan yang ngimami untuk yang biasanya di Masjid Al-Akbar kan ada imamnya. Silakan ngimami gantikan saya. Tidak harus yang wani Kiai Top ya. Dan memang beliau ahli baca Quran. Akhirnya terpaksa beliau ngimami dan imamnya sah. Kalau memang punya penyakit ngentutan, sama dengan penyakit beser. Kalau sampean beser itu boleh. Bagaimana caranya? Ya disumpet. Apa jadi gitu? Iya, disumbat. Bahasa Indonesia susah disumbat. Disumpat ya. Ya sekarang lah paham ya. Itu kalau seperti mbak-mbaknya ya dikasih ya semirip dengan pempes itu ya. Kemudian wudunya sama, waktunya mepet. Dan itu hanya sekali sholat wajib dan beberapa sholat sunnah. Itu boleh kalau memang dilakukan itu. Bagaimana kalau yang laki-laki sama? Tinggal ditaleni karo karet. Ya
Ya, tapi ya ada kan pepes kan ada. Oke, itu terkait dengan wudhu. Yang ketujuh, nek pengen hatinya tenang lagi, menemui wali. Makanya silakan dilihat di Ampel itu tidak pernah berhenti atau tidak pernah sepi. Bunggul tidak pernah sepi, jarang. Walaupun ada sepi tapi jarang. Di Ampel itu malah 24 jam. Para wali-wali Gusti Allah itu kalau kita datangi, salah satunya ya menyenangkan hati, menenangkan hati. Pak, kalau udah ketemu wali yang kelihatan, silahkan ke guru, ke ustadz, ke kiai, minta nasihat. Insya Allah hati tenang. Yang paling akhir berdoa. Ini penting. Berdoa. Kenapa berdoa? Berdoa itu ada 3 hal. Di antaranya, 1, ad-doa yughayyiru takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Sampai nek pengen, khususnya yang mbak-mbak atau yang mas-mas, nek pengen bojone ayu ganteng, donga saiki. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Donga mulai saiki, cek dituruti Gusti Allah. Aja engko nek wis metu kuliah baru donga, aja. Donga saiki cek cara ngungkal lading apa namanya? Ngasah ya, ngasah pisau itu kalau lama maka asahannya tambah tajam. Cuman kalau donga mulai sekarang, insya Allah nanti keluar dari kuliah sudah ada calon yang insya Allah soleh dan soleha, ganteng, awayu, morotoni sugih. Lah ngono sedih senengi. Ya Allah. Lha kudu mulai sekarang donga wis. Dan donga kalau pengen top chair, bawa doa itu waktu sujud. Boleh kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia jangan dikeluarkan suaranya, cukup dalam hati. Jadi kalau saya kadang sakit ya, dalam sujud tak baca Allahumma rabbana as'adhibil ba'sa isfi anda syafi la shifa ila shifauka shifa ala yughadiru sakoman li, untuk saya ya syafil amrat wa ya arhamar rahimin. Itu tidak lama sakitnya itu cepat sembuh. Dongo pengen tadi ya judulnya soleh-solehan ganteng mertuane tadi perhatian, terus uge Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dongo terus. Pak, kalau saya dapat jodoh-jodoh, ya baca doa Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Apa ya? Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doa kalau tidak pengen dapat anak atau dapat jodoh. Dua doa itu baca. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Baca doa itu. Nek pengen cepet dapat jodoh, insya Allah dikirimkan jodoh dari Gusti Allah. Oke, doa bisa merubah takdir. Doa. Yang kedua, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Jadi puncaknya ibadah, puncaknya kajian ini ada doa nanti yang menjadikan kita berkah. Tadi kan saya awali dengan doa, maka doa akhir itu juga menentukan puncaknya ibadah. Yang ketiga, ad-doa silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka kita tidak bisa bantu saudara kita di Gaza, Palestina. Tidak bisa. Tapi ndonga Pak, ndonga yamun sampai Yamin, tapi Israel kok tetap aja Pak. Gak mari-mari. Takdirnya Gusti Allah berjalan. Ada saatnya nanti umat Islam akan menguasai dunia. Ada saatnya nanti. Kapan? Ya ndonga. Kapan? Dalam beberapa riwayat menyampaikan umat Islam nanti akan menguasai dunia 100 tahun. Setelah 100 tahun nanti akan mulai tanda-tanda kiamat muncul yang asli. Tapi kalau sekarang kayak belum, karena umat Islam masih belum menguasai dunia. Kapan Pak? Tidak tahu. Mungkin sampean juga masih belum menangi. Saya aja belum menangi sekarang, menjumpai. Sampean juga mungkin belum menjumpai. Oke, itu ya. Jadi perbanyak doa. Nah, doa yang di bawah ini saya tuliskan itu doa yang luar biasa. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma at-taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni
wa dhahaba hammi. Artinya saya melihat, wahai Allah, jadikan Al-Quran sebagai cahaya hatiku, sinar dadaku, pelipur kesedihanku, dan penolak kedukaanku. Memang gini ya, ini tak jadikan status dan jadi flyer. Cinta kepada makhluk menjadikan duka, tapi cinta kepada Khalik menjadikan kita diantarkan ke surga. Wah, luar biasa. Tak ulang lagi. Cinta kepada makhluk menjadikan duka, cinta kepada Khalik mengantarkan ke surga. Maka cintai Gusti Allah, nanti orang-orang di sekitar kita akan mencintai kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ngaji terkait dengan